Orang kapitayan tidak pernah ada yang mengatakan ini perintah Tuhan. Makanya hati-hati. Orang kapitayan sudah ngomong ini dawuh, ini perintah, berarti palsu. Gitu. Orang kapitayan mesti rata-rata itu orang Jawa. Kalau orang Jawa pedomannya mesti Hono Coroko. Kalau sudah ngomong ho, itu artinya suwung. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Sing ono amung ingsun. Yang dawuh ya ingsun, ya kita sendiri. Yang ngomong ya kita sendiri. Dari mana? Ya dari kejernihan otak dan dari kejernihan hati, cara berpikir. Kan ada salah satu cerita ya Pak Darno. Saya pernah mendengar Pak Kiai itu dawuh seperti ini. Orang seumur-umurnya itu ahli ibadah ternyata dimasukkan neraka. Tapi orang itu seumur-umurnya berbuat maksiat dimasukkan surga. Nah, ini kan berarti menandakan bahwa Tuhan Allah itu Maha Sakar PD ya. Nah, itu sudah jelas kan? Nah, berarti kalau kita memahami ya toh, ngocei, menganalisa dari cerita tersebut, kita itu kan nggak boleh memandang orang sebelah mata ya Pak Darno ya. Nah, kebanyakan orang-orang agama ini loh, kalau misalnya ada orang kapitayan itu seakan-akan itu di mata mereka ini wah kayaknya gimana gitu. Loh, ini saya juga merasakan seperti itu sebab saya juga pemeluk kapitayan. Intinya calon rokok ngono to, Pak. Iya, calon rokok gitu. Jadi makanya kan untuk teman-teman saudara-saudara setanah air kan melalui cerita Pak Kiai-Kiai yang mungkin sudah semuanya pernah mendengarkan kan cerita seperti itu kan. Itu kan di zaman Nabi Ibrahim toh Pak Darno. Ya toh? Orang ahli ibadah sebab beliau kan orang buta, ibadah seumur-umurnya, mengharap surga, pasti masuk surga. Ternyata dimasukkan neraka kan gitu. Nah, terus orang itu ada lagi orang perempuan yang waktu mudanya jual diri. Terus tua-tuanya germo, ternyata dimasukkan surga kan. Sebab mau mengakui bahwa kesalahannya lah, mau mengakui kesalahannya. Seperti itu yang saya dengar Pak Darno ya. Nah, makanya kan kita itu harus saling menghormati. Soalnya kan seakan-akan sekarang ini apa ya, budaya kita itu sudah banyak yang hilang Pak Darno. Ini nggak kemana-mana kalau saya lihat di kampung saya sendiri kan. Jadi seakan-akan itu mau diganti dengan budaya asing. Kalau ada orang sakit sudah tidak menghiraukan, malah keras-kerasan gitu loh. Padahal ada orang sakit tidak menghormati Pak Darno. Nah, ini menurut panjenengan pripun nih Pak Darno? Menurut kula ngeten Pak. Dengan dua bahasa, dua kalimat, satunya surga, satunya neraka. Pertanyaannya bagi orang-orang yang mengatakan surga itu apa, kalau neraka itu apa? Kebanyakan orang yang mengartikan bahwa surga itu kenikmatan, kalau neraka itu api yang panas atau tempat yang panas. Nah, pertanyaannya gini, apakah setiap kenikmatan itu langgeng atau kenikmatan itu ya nikmat? Dibuktikan saja dengan cara logika. Pak Bayan kesukaannya di dunia ini apa? Makanan yang paling nikmat. Salah satu contoh sate. Mungkin yang dinamakan nikmat itu 1 sampai 20 tusuk. Kalau Pak Bayan tak berlebek 50 tusuk, kira-kira dari nikmat menjadi apa? Mendem, Pak. Kan bisa muntah, Pak. Muntah, Pak. Mendem sate. Nah, itulah. Jadi yang dimaksud kenikmatan itu sesuai dengan porsinya. Kalau sudah melebihi
porsi itu bukan surga. Gitu loh. Apalagi tentang kenikmatan hubungan syahwat. Wong kita istri yang satu aja loh kalau tiap malam geger itu bengkong. Apalagi sampai 40 dan sampai 70. Ya, bayangkan ya. Terus itu tentang surga, tentang neraka. Dengan panas itu tadi menyiksa, menyakiti. Apakah semua panas itu ya menyiksa, menyakiti? Coba. Kalau api kita masuki bener menyiksa. Tapi kalau panasnya matahari, bukankah kita itu juga membutuhkan dari vitamin D? Apakah alam ini juga tidak membutuhkan panasnya terik matahari? Dan dengan panasnya matahari dan panasnya api, apakah panasnya api tidak menggoreng kopi menjadi matang? Apakah panasnya api tidak menanak nasi menjadi matang juga? Jadi sebenarnya gini, orang hidup ini ya butuh neraka, ya butuh surga, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu. Jadi surga dan neraka itu sebenarnya cuma bahasa. Nah, untuk mengejawantahkan, untuk mewujudkan surga dan neraka. Karena gini, yang menceritakan tentang itu mesti menceritakan orang yang sudah mati. Nah, orang yang mati sendiri, di sana juga nggak ada tandanya orang itu kembali karena kobong non rokok atau pulang ke rumah ngandani anak putune nikmat ternyata swarga. Ya kok nggak ada? Siapapun orangnya, kalau seorang yang berilmu mungkin kuburannya itu di rumah, digakno cungkup, dipageri wesi, dicat mewah, nek kuburan maling kayak ngisor pring, barongan, ya pojokan, sopi pisan. Tapi kan sama-sama matinya. Dua-duanya juga nggak ada yang terdengar sambat. Kalau ada yang menceritakan bahwa di kuburan pernah dengar orang yang menjerit kesakitan dan lain sebagainya. Buktinya kapan dan waktu itu di mana? Terus saksinya siapa? Paling-paling cerita itu dari cerita per cerita, dari telinga per telinga disampaikan. Cuman itu. Jadi orang yang melakukan kesalahan itu nggak usah ditakut-takuti dan neraka. Itu nggak baik. Itu tidak sikapnya manusia melakukan hal yang buruk. Itu nggak perlu neraka, nggak perlu swarga, karena takut yang membuat neraka dan surga ini loh nanti. Iya kalau orangnya nggak marah yang bikin. Nah kita terus ngomong-ngomong menuduh-nuduh orang masuk neraka. Kalau orang yang bikin, iya tak lebur neraka, tak lebur swarga. Terus kamu siapa kok membuat hukum seperti itu? Wong aku yang bikin saja belum menghakimi orang itu karena dia masih hidup. Dan sampai ngono. Itu kan menandakan cerita zaman Nabi Ibrahim itu ya Pak Darno ya. Cerita siapa saja Pak, nggak usah Nabi Ibrahim saja. Cari lagi tokoh-tokoh yang udah baik lah. Yang namanya mati yo mati. Nggak bisa kembali lagi ya Pak. Dan belum ada yang bisa menyaksikan bahwa dia di surga atau di neraka. Terlepas dari perbuatannya waktu di dunia loh. Entah melakukan kebaikan, entah. Wong nyatanya orang yang beragama sendiri bahwa percaya mati itu adalah jasad. Yang langgeng itu roh. Tapi kenapa di dunia pun yang dimuliakan kok jasadnya? Kok bangkainya? Yang dikijing, yang dibuatkan rumah, kok bangkainya, kok nggak rohnya? Gitu loh. Yang urusan dengan surga kan rohnya, bukan bangkainya. Bangkainya ya di tanah. Nah mau kamu muliakan, mau kijing, mau dipagar emas dan lain sebagainya, kan tanda penghormatan kita bahwa orang itu di dunianya berperilaku baik. Kan cuman itu. Maka kita hargailah waktu hidupnya, walaupun dia sekarang sudah mati. Kan cuman itu. Tapi nasib orang itu mau di surga mau di neraka, kira-kira orang yang menceritakan itu ya bertanggung jawab kalau orang itu di surga. Nah, kita itu orang kapitasan dianggap ateis. Silakan monggo. Podo-podo duwe keyakinan. Jadi tidak usah memaksa
keyakinan orang lain. Iya. Nah, kita ngomong seperti ini karena apa? Kenapa? Kalau sudah punya keyakinan begitu kok menyalahkan orang lain? Bukan menyalahkan, tapi kebanyakan dari kita orang-orang yang berkapitayan ini wis belengeren diolok-olok, wis belengeren diasor-asorno, gitu loh. Padahal podo-podo keyakinan nih, gitu. Podo-podo melakukan keyakinan, nah keyakinan itu belum tentu benar. Hanya kita tuh meyakini, makanya non dhewe anggere bolone akeh menangan. Sing bolone sathik kalan. Lah, awak dhewe niki ra ndek bolo. Ya. Nah, ini kita kembali ke perintah Tuhan tadi, Pak. Iya. Bahwa orang kapitayan Iya. itu meyakini bahwa Tuhan itu kan ada dalam diri, Pak ya. Iya. Nah, kalau orang kapitayan membuktikan bahwa itu perintah Tuhan, bagaimana, Pak? Orang kapitayan tidak pernah ada yang mengatakan ini perintah Tuhan. Makanya hati-hati. Nggih. Orang kapitayan sudah ngomong ini dawuh, ini perintah, berarti palsu. Gitu. Orang kapitayan mesti rata-rata itu orang Jawa. Kalau orang Jawa pedomannya mesti Hono Coroko. Kalau sudah ngomong ho, itu artinya suwung. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Sing ono amung ingsun. Yang dawuh ya ingsun, ya kita sendiri. Yang ngomong ya kita sendiri. Dari mana? Ya dari kejernihan otak dan dari kejernihan hati, cara berpikir, cara berangan-angan. Karena Tuhan dikonotasikan di luar kekuatan manusia yang ada tidak bisa ditembus dengan dimensi, kan begitu. Nah, kalau sudah ngomong bahwa Tuhan sampun kasaliro, kok isek ngomong iki dawuhe, iki perintahe, berarti iku wong kapitayan atau wong kejawen koplak. Gitu wae. Mana ada Tuhan orang Jawa itu merintah atau dawuh? Enggak ada. Dari awal mula dengan kejernihan cara kita berpikir dan kesucian cara kita berangan-angan, maka disitulah menemukan Tuhan atau Gusti. Caranya gimana? Yang bagusi hati itu. Karena saya sudah sering ngomong, bagus atau elek itu cuman bagaimana ya cara itu adalah pertanda atau menandai perilaku kita. Tapi belum tentu yang kita anggap jelek itu jelek, yang kita anggap baik itu baik. Ibarat kita tuh menembus langit sab 7. Kita langit yang sab 1 aja nggak nembus kok, apalagi yang sab 7. Seberapa ketajaman kurniamu. Jadi yang kita bayangkan langit sab 7 adalah kejernihan otak ini loh. Jadi kita itu sudah melakukan kesucian, maka pengen suci lagi sampai menembus kesucian sejati. Artinya kita itu sudah nggak ada. Yang ada itu ternyata cuma hidup. Nah, kita itu melakukan kodrat hidup. Itulah tingkatan kesucian yang paling tinggi. Kita artinya menembus alam suwung, alam wong-wang, alam yang tidak ada batasnya. Kita sudah tidak tahu itu utara, selatan, timur, atau barat. Tidak ada warna merah, hitam, hijau, kuning, putih, dan lain sebagainya. Yang ada cuma sinar atau nur, yaitu nur wah. Nah, nur wah itu bergerak dalam tubuh. Tubuh bergerak adalah Nur Muhammad. Cukup itu kalau orang kapitayan. Makanya hati-hati, orang Jawa pun aja sembarangan. Jenggote dawa putih. Pakaiannya ya sarwa adat istiadat, tapi nek omongane gedabrus ora perlu dipercaya. Gitu loh. Orang kapitayan pedoman sudah jelas kok. Hono Coroko itu sudah membeberkan semuanya. Kita dinamakan ada itu karena hidup ini. Gitu. Di dalam perut itu ada tapi belum hidup. Ya belum ono. Apalagi dinamakan cipta, rasa, dan karso. Malah belum ada. Itulah yang dinamakan alam samar sinamar.
ono ning ora ono nanging ono. Nah kalau sudah begitu, padahal kesucian manusia itu dikala di dalam rahim ibu. Apa pembicaraan bayi di dalam rahim? Bayi saja tidak bicara, apalagi Tuhan. Kok memerintah? Tuhan memerintahnya itu memerintah hidup. Nah itu pun kita sendiri loh yang mengawali. Berjalan pun belajar, makan pun belajar. Gitu loh. Nah itu pun kalau sudah ada, sebelum ada, ya nggak kelihatan makannya, nggak kelihatan berjalannya, tapi hidup. Nah itu supaya paham mas, betul. Supaya orang Jawa sendiri nggak, wah ini dawuhe. Lah kita ada kok, ada menunggu dawuh loh, dawuh kok di meneh. Berarti kita itu lah koplak lagi, kita itu orang jahiliyah lagi, tanpa ada dawuh kita nggak mengerjakan.